Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sir Enisa dari kelas 4B TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika sebagai seorang programmer. Programmer adalah orang yang bekerja membuat atau merancang sebuah sistem untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia yang menggunakan media komputer. Sekarang ini banyak sekali programmer-programmer baik freelance maupun tidak berlomba-lomba membuat sebuah sistem yang bisa dibilang canggih dan bermanfaat bagi manusia. Programmer adalah individu yang bertugas dalam hal rincian implementasi, pengemasan, dan modifikasi algoritma serta struktur data yang dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Faktor yang mempengaruhi produktivitas programmer yaitu kemampuan pribadi, dua aspek dasar kemampuan yaitu kecakapan umum dan terbiasa dengan aplikasi tertentu. Seorang yang cakap dalam pemrograman belum tentu cakap dalam aplikasi sains atau sebaliknya. Ketidakakraban dengan lapangan aplikasi akan menghasilkan produktivitas rendah dan kualitas yang buruk. Yang dimaksud kecakapan umum adalah kemampuan dasar dalam menulis program komputer dengan benar, sedangkan ukuran produktivitas seorang programmer adalah banyak baris yang dihasilkan oleh programmer tersebut per hari. Komunikasi tim. Meningkatnya ukuran produk yang dihasilkan akan menurunkan produktivitas programmer akibat meningkatnya kerumitan antara komponen-komponen program dan akibat meningkatnya komunikasi yang perlu dilakukan antara programmer, manajer, dan pelanggan. Kerumitan produk. 3 level kerumitan produk diantaranya aplikasi, program utility, program level system. Kendali perubahan. Perubahan terhadap produk harus tetap meminta persetujuan manajer sebagai penanggung jawab proyek. Dampak perubahan harus dapat ditelusuri, diuji, dan didokumentasikan. Tingkat keandalan. Setiap produk harus mempunyai keadaan standar. Peningkatan keandalan dihasilkan melalui perhatian yang sangat besar pada tahap analisa. Peningkatan keandalan akan menurunkan produktivitas. Keterampilan dan kewajiban sebagai programmer. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang programmer antara lain memahami kode sumber sebuah program dari yang sederhana hingga relatif kompleks adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang programmer. Mampu mengimplementasikan sebuah algoritma yang berbentuk struktur data dalam sebuah program yang dimana dapat kita adaptasi ke dalam program yang kita buat sendiri, melanjutkan pengolahan, menyesuaikan, mengembangkan, dan bila perlu merombaknya untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan pengguna tanpa mengorbankan kemudahan perawatan di masa mendatang. Memiliki kemampuan sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 dan 2 untuk program yang ditulis dan didokumentasikan oleh programmer lain. Membaca program untuk memperkaya perkakas yang dimiliki seorang. Dan ada beberapa kewajiban juga yang harus dimiliki seorang programmer, antara lain yaitu memahami konsep dasar sistem operasi. Memahami dasar sistem operasi itu penting supaya dalam menjalankan atau membuat suatu program aplikasi mudah karena sudah memahami cara kerja sistem operasi yang kita gunakan. Memahami konsep dasar jaringan. Sebuah aplikasi tidak dapat berjalan sendiri. Aplikasi tersebut pasti harus berhubungan dengan internet, melayani banyak pengguna. Memahami konsep dasar relational database. Setiap aplikasi pasti memiliki sebuah database dalam penyimpanan datanya. Untuk itu, programmer khususnya database, programmer ditekankan menguasai relational database. Karena sekarang zaman internet, maka wajib memahami protokol HTTP,
FTP, POP3, SMTP, SSH. Protokol HTTP sekarang adalah protokol yang paling banyak digunakan di internet. Karena sekarang zaman globalisasi, maka wajib memahami Unicode. Unicode itu penting supaya aplikasi kita tetap bisa diinstal di komputer mana saja. Memahami lebih dari satu bahasa pemrograman. Pemahaman lebih dari satu bahasa itu penting agar wawasan programmer lebih terbuka, bahwa tidak ada bahasa yang one for all. Cara menggunakan version control. Dalam dunia kerja, penggunaan version control adalah wajib. Ini standar internasional. Jika mempunyai project open source, baik di SourceForge, Apache, Codehouse, dan semua hosting project open source, pasti programmer akan diberikan version control. Kode etik seorang programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Mencuri software, khususnya development tools, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Tidak boleh memberikan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam mengembangkan suatu proyek. Dari etika seorang programmer yaitu, programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu. Berdasarkan rancangan yang dibuat oleh sistem analisis, lebih memahami teknologi komputer. Programmer yang baik adalah programmer yang memiliki keahlian-keahlian yang harus dimiliki seorang programmer dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang programmer dengan berlandaskan kode etik programmer. Demikianlah penjelasan mengenai etika seorang programmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.